Kejaksaan Agung menyebutkan kerugian negara terkait kasus Surya Darmadi alias Apeng sebesar 78 triliun. Ini naik ya dibanding yang diberitakan kemarin yaitu 54 triliun. Kasus ini telah menetapkan 2 orang tersangka. Yang pertama adalah mantan Bupati Indragiri Hulu, Tamsir Rahman, yang saat ini sudah dipenjara karena kasus lain. Dan yang kedua adalah pemilik PT Duta Palma, yaitu Surya Darmadi alias Apeng, yang saat ini menjadi buron KPK dan kabur ke Singapura. Kasus ini bermula pada tahun 2003, saat itu bupatinya adalah Tamsir Rahman yang melakukan kong kali kong dengan Apeng dengan memuluskan izin lokasi dan izin usaha perkebunan terhadap 5 perusahaan yang semuanya adalah milik Apeng. Dan terhadap lahannya ini cukup luas ya, itu 37.095 hektar ya. Dan kemudian Apeng menggunakan lahan-lahan tersebut sebagai usaha perkebunan dan produksi kelapa sawit. Namun cara-caranya ini yang melawan hukum ya, tanpa adanya izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan juga tanpa ada hak guna usaha dari BPN, sehingga merugikan negara sebesar 78 triliun. Ini terbesar sepanjang sejarah perkorupsian di Indonesia ya. Nah, sudah seharusnya kita semua, media, elit-elit partai politik, kemudian anggota dewan, para buzzer juga ya, agar ikut menyuarakan hal ini sehingga pemerintah nggak kendor, terus bersemangat untuk mengejar dan menangkap Apeng ini. Kaburnya cuma ke Singapura kok. Nah, bayangkan jika pemerintah berhasil mengejar dan kemudian menyita harta Apeng yang 78 triliun itu, kan lumayan daripada Indonesia mengejar hutang ke sana kemari ya. Nah, ini sudah seharusnya kita terus menyuarakan PSI ini ya, yang biasanya hanya menyoroti masalah lem Aibon lah atau Formula E. Ayo sekarang soroti masalah korupsi Apeng ini. Demikian juga buzzer ini ya, yang sibuk menggoreng korupsi ACT aja. Bukannya saya meremehkan kasus korupsi di ACT ya, tapi kalau dibandingkan ACT ini kan korupsinya miliaran, sementara Apeng triliunan, jumlah nolnya aja udah beda jauh gitu ya. Tapi kenapa semuanya seperti buzzer ini, terutama yang fokusnya di ACT mulu. Bahkan Abu Janda ini ya, tentu kita ingat ketika kasus ACT sempat membuat video tutorial cara kaya begitu ya, yaitu dengan cara memakai peci, pakai jubah, pakai janggut, berpenampilan islami lah ya, dan kemudian menggalang dana. Ayo dong sekali-kali buat video tutorial cara cepat kaya ala si Apeng begitu ya, agar ini terus menjadi sorotan semua pihak, terus dipantau dan pemerintah terus semangat untuk mengejar Apeng, menangkap, menyita hartanya kalau perlu. Selama keadilan tiada ditegakkan, selama penegak hukum tunduk pada uang, bagi si kecil dan lemah hukum diberatkan, bagi si kaya dan penguasa hukum diringankan. Selama tiada ketegasan para penegak keadilan, supremasi hukum jadi permainan. Selama tiada ketegasan para pemegang kekuasaan, para koruptor kan merajalela. Bermiliaran bahkan triliunan, hasil bumi, hutan dan laut disikat mereka. Rakyat makin melarat, hidupnya bagai sekarat. Inilah imbas dari ulah koruptor keparat. Sampai kapankah kita
hal penegakan hukum prioritas yang utama. 391 kepala desa sekarang harus menuntut haknya. Kalau perusahaan tidak mau, usir perusahaan itu. Usir. Saya minta semua desa yang ada seluruh Batan Sintang ini lawan. Karena kita mau percaya siapa? Dewan tidak bisa kita percaya, bupati tidak bisa kita percaya. Rakyat sekarang bertindak. Rakyat bertindak. Karena mereka sekarang sudah menjadi penjahat di sini, bukan lagi membangun kita. Kasih sudah membuat suatu peraturan, ya pemerintah daerah. Tetapi perusahaan sampai detik ini tidak ada menindaklanjuti, ya peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah tentang tanah kas desa. Ya, tidak ada. Tapi saya lihat pemerintah Hongkong takut dia mencabut izin perusahaan yang melanggar ini. Ada apa? Berarti kan ada udang di balik batu. Pemerintah kok takut dengan perusahaan? Sebagai kepala otonom di sini, bupati kok takut dengan perusahaan? Ada apa? Yang dirugikan rakyatnya loh. Dia jadi bupati, jadi dewan itu karena rakyat yang milih. Kok takut dengan perusahaan? Kurang gaji kah? Maka saya minta kepada penegak hukum ini turun nih.